Gagal ke final AFC Cup, Timnas sepak bola U23 bidik tiket Olimpiade Paris 2024. Langkah Timnas sepak bola Indonesia U23 untuk melangkah ke babak final akhirnya terhenti pada laga semifinal yang digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar semalam. Skuad Garuda Muda mengakui keunggulan Timnas U23 Uzbekistan secara dramatis dan menegangkan. Nauzubillah min dzalik, kalah, jangan dihujat. Kita tetap bangga sama Indonesia. Kita udah ngalahin Australia, kita udah ngalahin, wah keren lah, bangga lah. Mencetak sejarah baru lah ya. Iya, keren. Ya, sebetulnya memang kalau kita melihat euforia hegemoni yang ada di sepak bola Indonesia saat ini adalah sesuatu yang sebetulnya sangat wajar, karena kita sudah menanti cukup lama dengan prestasi yang saat ini tengah diraih oleh tim nasional Indonesia senior, begitupun juga tentunya U23. Kekalahan Timnas sepak bola Indonesia U23 dari babak semifinal dari skuad Uzbekistan yang pernah menjadi juara AFC Cup 2018 mengubur mimpi para pemain dan juga pendukung Timnas U23 yang ingin merasakan menjadi jawara Asia. Meski gagal melaju ke babak final, Timnas U23 masih memiliki kesempatan mendapatkan tiket ke Olimpiade musim panas 2024 di Paris, Prancis pada Juli mendatang jika bisa finish di urutan ketiga. Dan kalaupun nanti gagal di urutan ketiga, skuad asuhan Sintayong masih mendapat kesempatan terakhir di babak playoff antar konfederasi menghadapi wakil Afrika Gini, dan itu pun syaratnya harus menang. Jika Timnas Indonesia U23 lolos ke Olimpiade Paris 2024, itu akan mengakhiri penantian selama 68 tahun. Karena Timnas sepak bola Indonesia terakhir kali meramaikan Olimpiade pada tahun 1956 di Melbourne, Australia. Tapi apapun yang terjadi, perjuangan Garuda Muda telah membanggakan dan menghibur rakyat Indonesia. Mereka tak hanya menorehkan sejarah dengan masuk ke babak semifinal AFC Cup, namun juga menunjukkan permainan yang heroik dan berkelas Eropa. Hal itulah yang membuat euforia Timnas Indonesia kembali terjadi lagi setelah terakhir pada tahun 2010. Tim nasional Indonesia sudah menunjukkan konsistensi dalam permainan, jadi mereka bukan hanya meraih kemenangan tapi juga mampu bermain dengan cantik, dengan baik. Nah, ini membuat kita sekarang melihat penampilan pemain tim nasional ini sudah berbeda. Mereka sudah punya banyak kemajuan dalam fisik, dalam ketenangan, dalam style of play. Baru kali ini yang bener-bener dari hati tuh bangga banget gitu, ikut senang gitu. Dan antusias orang-orang juga kayaknya nggak ada yang negatif ya. Kalau ada pun berarti dia yang aneh gitu, karena semua orang positif gitu. Dan mainnya juga keren banget, bukan sekedar hoki ya, mainnya keren banget. Terus gol-golnya cakep-cakep banget. Pokoknya bangga banget lah ngalahin Korsel, bayangin. Setelah saya tadi mencetak gol, padahal kita masih bisa dibilang beruntung untuk hari ini. Tapi ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. Tapi untuk depannya untuk peringkat 3 kita bakal berusaha untuk mendapatkan tiket ke Olimpiade ke Paris. Ya, besar-besarnya kita sudah bermain bagus, tapi hanya keberuntungan yang tidak ada di kita hari ini. Bangun masjid hasil jeripayah, Igun didoakan jannah. Ivan Gunawan atau Igun akhirnya bisa melihat langsung masjid yang dibangunnya di Uganda. Setelah beberapa waktu lalu ia terbang ke Afrika Timur untuk meresmikan masjid tersebut. Ditemui tim Seleb News saat tiba kembali di Jakarta, Igun mengaku puas melihat masjid yang diberi nama Masjid Indonesia itu. Alhamdulillah hari ini udah bisa pulang ke tanah air, capek, penerbangan lumayan panjang tapi puas, masjidnya bagus, bersih, ada marbotnya juga yang jagain. Igun menuturkan semula ia sempat dihantui rasa takut untuk mengunjungi masjidnya itu, mengingat ia belum pernah melakukan traveling ke benua Afrika. Namun ketakutan itu hilang begitu melihat kemegahan masjid dan antusias warga lokal menyambut kedatangannya.
Akhirnya bisa sampai ngelihat langsung masjid yang kita bangun ini di Uganda, bro. Pokoknya semua ketakutan, semua namanya kita belum pernah kan, kadang kita suka mikir yang aduh ntar gimana ya, nih gimana ntar gitu. Itu kayak lebay sih gitu, tapi setelah ngejalanin nggak seseram yang dibayangkan. In Indonesia we call bumbu dapur. Mereka tuh sangat antusias banget. Mereka bahkan belajar bahasa Indonesia gitu. Saat peresmian masjid miliknya, Igun memotong 3 ekor sapi yang dimasak nasi kebuli dan dibagikan kepada masyarakat setempat. Tak hanya itu, pria yang berprofesi sebagai desainer itu juga membagikan hijab rancangannya, bahkan memberikan kejutan kepada seorang wanita muslim dengan memakaikan hijab. Today I'll be here at Uganda. I hope this mosque is not only the first and the last, but inshallah we can build another mosque in the future. Open. You have my name? Potong sapi 3, terus dimasak pakai kompor SRY. Bangga banget gue. Terus udah gitu aku bikinin dapur bersih juga mereka di sana. Terus bikin nasi kebuli. Oh pokoknya rame deh. Kurang lebih kemarin tuh ada mungkin masyarakatnya sekitar 500-an ada di situ. Kita mau pasang kaligrafi ini. Put here. Kebaikan hati Igun tak hanya sampai di situ. Selain membangun masjid, Igun rupanya sudah membuat sumur di mana airnya bisa digunakan untuk warga sekitar masjid. Sumur itu ia dedikasikan buat sang mama. Ya karena memang itu dari awal aku buat, memang itu aku dedikasikan buat mama gitu. Jadi kemarin ngasih surprise ke mama gitu bahwa sumurnya aku kasih namanya mama. Mereka itu minum air sumur nggak dimasak, jadi ngambil air sumur langsung diminum gitu. Anak kecil semuanya, jadi ngambil minum tuh taruh di gelas, taruh di botol, langsung diminum gitu.